Perkembangan arsitektur Yunani kuno. Wilayah Yunani kuno dikelilingi oleh laut, kecuali sebelah utara yang berbatasan dengan Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Laut Ionina, bagian selatan dengan Laut Tengah, dan bagian timur dengan Laut Aegea. Dan Yunani juga berada di daerah pegunungan Kapur dan Marmara. Periode perkembangan masa Yunani dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama adalah periode kuno atau yang disebut dengan Arkais. Periode ini dimulai di tahun 1000 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Periode ini adalah periode ketika para seniman membuat patung berdiri dalam pose yang kaku dan keramat dengan senyum yang arkais. Dan periode ini berakhir karena penggulingan kekuasaan tiran Athena. Periode yang kedua adalah periode klasik, dimulai 480 sampai 323 sebelum Masehi. Periode klasik ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah invasi Persia ke Yunani, dimulai sekitar 480 sebelum Masehi. Pada masa ini terjadi peperangan yang dipicu oleh invasi Persia ke negara-negara kota di wilayah Ionina, yang sekarang kita sebut dengan Turki. Perang ini terjadi sekitar 547 sebelum Masehi di bawah rajanya Cyrus Agung. Kemudian Ionina berhasil ditundukkan oleh Persia, kemudian mengangkat semacam penguasa boneka di Ionina yang bernama Aristagoras. Dan pusat pemerintahan di Miletos yang terletak di pesisir barat Anatolia, atau sekarang dikenal dengan provinsi Aydin, Turki. Setelah Persia menang, kemudian ia menyerang Yunani daratan sekitar 492 sebelum Masehi, yaitu wilayah Athena dan Eritrea. Kedua wilayah ini dihukum karena kota ini merupakan kota yang mendukung Ionina sebelumnya. Pada peperangan ini, Persia mengalami kekalahan oleh Athena. Athena diperintah oleh seorang negarawan ulung yang bernama Perikles, dan ia memerintahkan untuk membangun kuil untuk Dewi Athena, yang sekarang disebut dengan kuil Parthenon. Masa yang kedua adalah masa emas atau Golden Age, yang terjadi sekitar 404 sebelum Masehi. Golden Age ini menunjukkan periode kedamaian, primordial, harmoni, stabilitas, dan kemakmuran. Selama masa damai dan harmoni ini berlangsung, orang-orang tidak harus bekerja untuk memberi makan mereka sendiri, karena bumi menyediakan makanan yang berlimpah. Mereka hidup sampai dengan usia yang sangat tua dan dengan penampilan muda. Akhirnya mati dengan damai dengan roh yang hidup sebagai penjaga. Masa yang ketiga adalah masa Alexander the Great yang wafat pada 323 sebelum Masehi. Alexander adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno. Dia menjadi raja pada usia 20 tahun, dan dia terkenal tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan terkenal luas sebagai salah satu komandan militer tersukses dalam sejarah. Kematian Alexander ini meninggalkan sejumlah rencana militer dan kampanye dagang yang tidak terlaksana. Akhirnya berujung pada disintegrasi di tangan para Diadokoi. 3 adalah periode Helenistik, terjadi 323 sampai dengan 146 sebelum Masehi. Periode ini disirikan dengan norma budaya adat dan istiadat dari kekuasaan Yunani menyebar sampai dengan Timur Tengah. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander Agung dan habis dengan penaklukan Yunani oleh Romawi. Dan Romawi menduduki Yunani pada abad 146 sebelum Masehi. Tip arsitektur Yunani kuno. Konstruksi utama menggunakan sistem kolom dan balok. Kemudian menerapkan konsep golden ratio, di mana keseimbangan simetri merupakan sesuatu yang ideal, terutama menampilkan keseimbangan antara elemen vertikal dan elemen horizontal. Pada struktur bangunan, banyak menggunakan garis-garis, tidak ada bentuk busur ataupun kurva. Kemudian menggunakan struktur dinding masif dengan material batu alam yang dipotong persegi dan ditumpuk. Masyarakat Yunani senang menggunakan prinsip open air pada bangunannya, sehingga banyak bukaan lebar void dan ruang terbuka. Karena curah hujan di Yunani besar, maka dipakailah bentuk atap pelana. Atap pelana ini bukan dari kuda-kuda, melainkan dari tiang-tiang. Dan bangunan arsitektur Yunani kuno. Arsitektur Yunani kuno terkenal karena kuil-kuilnya. Arsitekturnya dapat dibedakan dari karakteristiknya yang sangat formal, baik struktur maupun dekorasi. Karya-karya arsitektural paling awal yang masih terlestarikan berasal dari sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Bukit Akropolis, bukit yang merupakan batu suci
atau batu berpuncak datar yang menjulang 150 meter di atas permukaan laut di kota Athena. Bukit Akropolis merupakan tempat suci di atas bukit yang berdiri dari kuil-kuil pemujaan para dewa. Komplek ini dibangun atas perintah Perikles untuk menghormati Dewi Athena. Dan arsitektur Yunani kuno adalah Parthenon. Kuil Parthenon terletak di pusat kota Athena Yunani, tepatnya berada di puncak bukit Akropolis. Kuil Parthenon ini dibangun pada 447 sebelum Masehi dan selesai pada 438 sebelum Masehi. Pada awalnya, kuil Parthenon ini digunakan untuk menampung beberapa patung Dewi Athena. Patung Dewi Athena ini sangat besar dan berlapis emas yang dibuat oleh Phidias. Kuil ini dibuat untuk menyembah Dewi Athena, seorang dewi perang yang dianggap oleh bangsa Yunani kuno sebagai pelindung orang-orang Athena. Material kuil ini adalah marmer. Keunikannya, bangunan ini terletak pada barisan tiang-tiang besar yang menjadi ikon. Bangunan ini dikelilingi oleh tiang-tiang dengan jumlah-jumlah yang berbeda. Selanjutnya adalah Erechtheium. Kuil ini dibangun 421 sampai dengan 405 sebelum Masehi. Bangunannya dibangun pada teras para gadis atau disebut dengan The Maiden Porch. Teras ini ditopang oleh kolom yang diukur membentuk patung gadis-gadis yang disebut dengan Caryatid. Nama Erechtheium sendiri diambil dari nama pahlawan Yunani bernama Erectonios. Struktur dari Erechtheium asimetris dan multi-level yang sangat unik karena lokasinya, di mana bangunan ini mengelilingi mata air suci yang didedikasikan untuk raja legendaris Athena yang pertama, yaitu Erechteus. Selanjutnya adalah Zeus Olympia. Kuil ini berada di Athena yang mulai dibangun pada abad 174 sebelum Masehi dan konstruksinya berakhir pada 131 Masehi. Konstruksinya dimulai pada pemerintahan Tiran Athena namun tidak terselesaikan. Kemudian konstruksi dibangun pada pemerintahan Romawi Hadrian. Pada kuil Zeus Olympia ini terdapat tiang-tiang yang sangat tinggi dan letaknya yang sangat ambisius yang menjadikan kuil ini menjadi kuil terbesar yang pernah ada pada zaman kuno. Kolom-kolom tinggi tersebut disebut dengan Korintus. Korintus tersebut disusun dan ditempatkan secara teratur di sepanjang permukaan interior. Korintus tersebut memiliki tinggi 17,25 meter dan memiliki diameter 1,7 meter. Sisi panjang masing-masing disajikan 20 kolom dan sisi pendek 8 yang biasa disebut dengan dipetral oxtexel. Bangunan yang selanjutnya adalah Temple of Athena Night. Kuil ini mulai dirancang pada abad 420 sebelum Masehi oleh seorang arsitek yang bernama Kallikratos. Kuil ini menggunakan marmer putih keemasan. Marmer sendiri sering digunakan pada masa Yunani kuno karena mudah didapatkan dan juga tahan terhadap cuaca, serta keindahannya yang sederhana namun bernilai estetika yang tinggi dan dapat berdiri dalam waktu yang sangat lama atau terhitung kokoh. Bangunan yang keenam adalah Odeon of Herodes Atticus. Bangunan ini berada di Athena dan dibangun di dasar Akropolis. Pada zaman kuno, bangunan ini dibangun untuk kontes musik saja, yang memiliki setengah lingkaran dengan lebar radius 1250 kaki dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 6.000 orang. Dinding asli dari bangunan ini berdiri setinggi 3 lantai dengan hiasan menggunakan marmer dan juga potongan keramik. Bangunan yang selanjutnya adalah Stoa of Eumenes. Stoa of Eumenes adalah barisan tiang Helenistik yang dibangun di lereng selatan Akropolis Athena dan terletak di antara teater Dionysus dan galeri Odeon Herodes Atticus yang disumbangkan ke kota Athena oleh Raja Pergamon Eumenes II sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Bangunan ini dibangun di selatan tangga Asklepion dan Peripatos di atas teras buatan berukuran 9 x 13 meter. Bangunan ini memiliki fasad lantai dasar dibentuk oleh barisan tiang dengan 64 kolom Dorik, sedangkan di sepanjang sumbu memanjang bangunan terdapat rangkaian kedua dari 32 kolom Ordo Ionik. Yang kedelapan adalah Odeon of Pericles. Bangunan ini terletak di sebelah teater Dionysius di lereng selatan Akropolis di Athena, Yunani. Meskipun tidak lagi berdiri, penggalian baru-baru ini telah mengungkapkan situs yang tepat dari Odeon menjadi sudut tenggara Akropolis di daerah suci, yaitu Dionysian. Odeon diyakinkan sebagai gedung teater beratap pertama yang didedikasikan untuk pertunjukan serta teater permanen pertama yang dibangun di lereng selatan. Bangunan ini dibangun di antara 446 sampai 442 sebelum Masehi, dibangun
menggunakan material kayu dan diyakinkan telah berdiri selama lebih dari 3 abad sebelum dihancurkan oleh api dan kemudian dibangun kembali menggunakan batu. Bangunan yang ke-9 adalah Stadion Panathinaikos yang juga dikenal sebagai Kali Marmaro yang berarti marmer yang indah. Adalah stadion atletik di Athena yang menjadi tuan rumah Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Bangunan ini direkonstruksikan dari sisa-sisa stadion Yunani kuno, dan pada zaman kuno, stadion di situs ini digunakan menjadi tuan rumah bagian atletik dari Panathinaikos Games untuk menghormati Dewi Athena. Selama zaman klasik itu memiliki tempat duduk kayu, dan pada tahun 329 sebelum Masehi dibangun kembali menggunakan marmer oleh Archon Lycurgus, dan pada 140 sebelum Masehi diperbesar dan direnovasi oleh Herodes Atticus memberikan kapasitas duduk 50.000 orang. Yang terakhir adalah Stoa of Attalos. Bangunan ini awalnya dibangun oleh Raja Attalos II dari Pergamon sebagai hadiah kepada orang Athena sebagai penghargaan atas waktu yang dia habiskan di Athena untuk belajar di bawah filsuf Karneades. Apa yang dia berikan kepada kota itu adalah sebuah stoa yang rumit, sebuah barisan tiang ganda berlantai 2 yang besar dengan deretan toko di belakang barisan tiang, dan bangunan itu terbuat dari bahan-bahan lokal seperti marmer untuk fasad dan kolom dan batu kapur untuk dinding yang memiliki panjang 116 meter dan semuanya memiliki 42 toko. Stoa menjadi bangunan komersial utama atau pusat berbelanja di Agora dan digunakan selama berabad-abad mulai dari pembangunannya sekitar 160 sebelum Masehi hingga kehancurannya di tangan kaum Herolian pada tahun 267 Masehi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen khas arsitektur Yunani kuno, yaitu pilar, di mana terdapat beberapa bentuk pilar yang sangat menciri khaskan tentang arsitektur Yunani kuno. Yang pertama adalah gaya Doria, yang kedua gaya Ionia, dan yang terakhir adalah gaya Korintia, di mana gaya Korintia ini adalah penggabungan dari gaya Doria dan Ionia. Yang selanjutnya adalah ornamen. Terdapat beberapa ornamen, yaitu Arcanthus leaf ornamen atau Hanisakles, yang kedua adalah free ornamen yang berbentuk mender, dan yang terakhir adalah egg ender ornamen. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian-bagian kuil arsitektur Yunani. Terdapat bagian yang disebut naos yang merupakan keseluruhan interior kuil yang memiliki bagian-bagian seperti berikut. Cella yang bisa kita sebut tengah, yang biasanya terdapat patung yang dipuja. Pranamos yang bisa kita sebut teras depan, dan selanjutnya Opitodomos yang bisa kita sebut teras belakang. Dan bagian yang kedua adalah Peteroma, merupakan selaras sekeliling naos. Yang selanjutnya adalah furnitur arsitektur Yunani kuno, di mana kursi, meja, dan juga furnitur lainnya sangat identik karena terdapat ukiran-ukiran yang sangat menggambarkan arsitektur Yunani kuno. Yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan arsitektur Yunani dan Romawi, di mana perbedaannya sebagai berikut. Arsitektur Yunani menggunakan struktur tiang balok yang sangat jelas, sedangkan arsitektur Romawi lebih kompleks dengan menambahkan konstruksi busur. Yang kedua adalah arsitektur Romawi lebih menekankan fungsi, konstruksi, dan kesan agung, sedangkan arsitektur Yunani menekankan nilai-nilai estetikanya. Dan yang terakhir, perbedaan dari kedua bangunan ini adalah masa bangunan pada arsitektur Romawi merupakan gabungan beberapa bentuk geometris seperti pada Pantheon, sedangkan arsitektur Yunani memiliki masa tunggal yang sangat sederhana. Sekian penjelasan tentang arsitektur Yunani, semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti dengan mudah. Untuk mengakhiri video ini, saya akan berpantun. Arsitektur Yunani elok rupanya, terdapat Dorik ornamennya. Untuk para penonton tercinta, terima kasih atas waktunya.